Bayangin guys, mantan Letnan Jenderal TNI aja dikhianati oleh Anies. Apalagi AHY yang hanya mantan mayor TNI. Ya pastilah dikhianati juga. Kan seharusnya AHY sudah tahu kan resiko berpacaran dengan bad boy. Kalau bukan dikuras hartanya, ya dikhianati cintanya. Bertemu lagi dengan saya, Yanti. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mengajak kalian semua untuk bergosip. Tapi, ini bukan gosip tentang artis ya. Ini adalah gosip tentang politik. Makin digosok, makin sip. Nah, beberapa hari yang lalu, dunia politik kita ini geger dengan launchingnya pasangan yang baru jadian. Siapa lagi kalau bukan bakal capres dari koalisi perubahan, yaitu Anies Baswedan yang baru saja jadian dengan salah seorang anggota dari koalisi Indonesia Maju, yaitu Muhaimin Iskandar atau yang biasa lebih akrab disapa dengan Caimin. Jadi, duet pasangan ini tak hanya mengejutkan para fans dan para haters mereka, karena publik sama sekali tidak pernah membayangkan dua sejoli ini bisa jadian. Apalagi mereka kan masing-masing sudah punya pasangan. Dan selama ini publik juga taunya Anies itu sering jalan dengan si pangeran tampan pewaris tahta Cikeas, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Sedangkan Caimin selama ini digadang-gadang sebagai pasangan pengantinnya Prabowo Subianto. Makanya kabar jadian antara Anies dan Caimin ini sangat mengejutkan dan menggegerkan dunia politik kita. Jadi ini tuh bagaikan petir di siang bolong yang kabar tersebut menggegerkan dan mengguncang Cikeas. Karena kabar bahagia pasangan Anies Caimin adalah kabar duka atau malapetaka bagi Cikeas. Nah, Pepo yang sedang menikmati masa tuanya bermain dengan cucu-cucunya di Cikeas jadi terusik dan terpaksa harus turun gunung lagi. Kalau Pepo sudah turun gunung dan tampil di publik untuk berpidato, itu artinya Cikeas sedang tidak baik-baik saja. Dan seperti biasa, Pepo dengan gaya melownya curhat kalau pengkhianatan Anies ini sudah kelewat batas dan terlalu buruk. Pepo sama sekali tidak menyangka mereka itu bisa kena prank dari musang berbulu domba yang terlihat santun dan penuh persahabatan. Dan seluruh baliho foto Anies dan AHY yang sebelumnya sudah terpasang langsung mereka turun-turunkan, mereka lepaskan. Bahkan mereka juga merobek, mencoret-coret hingga membakar baliho yang bergambar wajah Anies. Dan hingga hari ini AHY itu masih bungkam usai dirinya itu dicampakkan oleh Anies yang pernah melamarnya beberapa hari sebelumnya. Ya, namanya juga baru putus cinta ya. Baru saja dicampakkan oleh calon tunangannya. Jadi mungkin dia itu masih butuh waktu untuk menyendiri, butuh waktu untuk healing dulu, untuk menata kembali hatinya yang sudah terlanjur hancur berkeping-keping. Ya, kita sih hanya bisa berdoa semoga AHY bisa segera move on dari patah hatinya ya. Kamu kan masih ganteng, masih muda, masih banyak lah kesempatannya lain, oke? Nah, mungkin karena AHY ini masih tergolong baru ya berkecimpung dunia politik, jadi mungkin dia tuh agak shock dan kena mental saat dikibulin sama si Wan Ngipul. Cuma yang masih saya herankan itu kenapa dulu AHY bisa tertarik dengan si bad boy seperti Wan Ngipul. Padahal kita aja kalau mau pacaran
kita kan pasti cari tahu dulu ya, track record, rekam jejak calon gebetan kita. Pastinya kita kan stalking dulu ya, cari-cari info yang berhubungan lah dengan calon gebetan kita. Mulai dari cari tahu lingkungan pertemanannya, mantan-mantan pacarnya itu siapa aja, terus silsilah keluarganya, hingga keuangan dan hartanya, ya kan? Tapi bukan karena matre, tapi ini tuh realistis. Ya dong, masa sih kalian mau pacaran atau menikah dengan calon pasangan yang ternyata punya hutang pinjol hingga 92 miliar? Nanti malah kita loh yang diminta untuk lunasin hutang-hutang masa lalunya. Aku sih nggak mau. Nah, sedangkan lingkungan pertemanannya Anies itu kan dekat banget dengan orang-orang ex-HTI dan ex-FPI yang itu loh, yang intoleran. Nah, semua itu kan terpampang nyata di track recordnya saat Anies ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dikenal sebagai pilkada terbrutal dalam sejarah Indonesia. Sedangkan AHY itu kan berasal dari keluarga Demokrat yang mempunyai ideologi nasionalis. Udah pastilah gak cocok dengan lingkungan pertemanan si mantannya itu. Tapi herannya dulu kok AHY mau-mau aja sih orang yang sudah dicap sebagai bad boy. Lagi pula Anies itu punya track record berkhianat pada Prabowo Subianto yang notabene adalah pensiunan Letnan Jenderal TNI. Bahkan dulu ada surat perjanjian politik antara Anies dan Prabowo yang berisikan bahwa Anies itu tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden apabila Prabowo masih mau maju sebagai calon presiden. Akan tetapi, kenyataannya kan sekarang berbeda. Walaupun Prabowo tetap maju mencapreskan diri, Anies tetap maju aja sebagai capres ketika si Om Brewok menawarinya kendaraan politik. Ya seolah-olah si Anies itu udah lupa sama janji politiknya dengan Prabowo. Bayangin guys, mantan Letnan Jenderal TNI aja dikhianati oleh Anies. Apalagi AHY yang hanya mantan mayor TNI. Ya pastilah dikhianati juga. Kan seharusnya AHY sudah tahu kan resiko berpacaran dengan bad boy. Kalau bukan dikuras hartanya, ya dikhianati cintanya. Itulah dunia politik yang memang dikenal beribu siasat. Nah, semoga dari permasalahan ini bisa semakin memantangkan pembentukan karakter, pendewasaan berpikir, dan ketajaman analisa AHY dalam berpolitik ya. Oh ya, hampir lupa. Ada baiknya jika AHY itu lebih sering tampil di depan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Jangan selalulah mengandalkan si Pepo yang selalu pasang badan tiap kali kalian dapat masalah. Kan sudah saatnya AHY itu keluar dari stigma bayang-bayang anak ingusan yang masih sering ngadu ke orang tuanya jika ada masalah. Oke AHY, semoga cepat move on ya. Saya rasa sampai di sini dulu gosip kita hari ini. Terima kasih sudah menemani saya bergosip politik di Steward TV. Gerak cepat, Indonesia maju.